Jadi, film ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang bertahan hidup sendirian. Demi kebutuhan hidupnya seperti biaya kuliah, biaya kontrakan, dan biaya obat pacarnya yang sedang sakit rorombehen. Dia rela mengambil banyak sekali pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Nah, wanita cantik ini bernama Lucy. Film diawali dengan diperlihatkannya pekerjaan-pekerjaan yang diambil oleh Lucy. Dari menjadi kelinci percobaan sebuah eksperimen fakultas kedokteran, dan kemudian Lucy juga menjadi seorang pelayan restoran, menjadi tukang fotokopi di sebuah perusahaan, bahkan di malam harinya ia juga bekerja sebagai pelacur di sebuah klub malam. Itu semua dia lakukan agar ia bisa bertahan hidup. Nah, di sela-sela kesibukannya, Lucy juga sering mengunjungi rumah pacarnya yang diberi nama Birdman oleh Lucy. Artinya manusia burung ya. Di sini saya nggak tahu kenapa dia dipanggil Birdman. Mungkin burungnya besar kali ya. Karena susah nyebutnya, kita panggil aja Anton, oke? Nah, si Anton ini menderita penyakit kanker stadium akhir. Tapi si Anton ini tidak mau dibawa ke rumah sakit dan memilih melakukan pengobatan di rumah saja. Nah, si Lucy ini sering datang untuk menyediakan obat dan juga makan untuk si Anton ini. Setelah itu, kita juga diperlihatkan permasalahan Lucy di tempat ia tinggal, yaitu antara Lucy dan juga pemilik kontrakan. Di mana ini dikarenakan karena Lucy sering kali terlambat dalam membayar uang sewa. Karena sadar masih banyak keperluan hidup yang belum terpenuhi, Lucy pun mencari pekerjaan tambahan lagi melalui koran yang ada di loker mahasiswa di kampusnya. Dan ia pun pergi ke alamat yang tercantum di koran itu. Dan kemudian Lucy diwawancara oleh seorang wanita bernama Clara, yang tidak lain merupakan pemilik perusahaan itu. Saat diinterview, Clara menjelaskan pekerjaannya. Lucy diberitahu bahwa ini adalah usaha penyedia jasa VIP. Buat yang belum tahu nih, jasa VIP adalah jasa week-weekan. Nah, si Clara juga bilang bahwa pekerjaan ini tuh nggak tetap, jadi kayak freelance gitu. Jadi setiap si Lucy menyelesaikan pekerjaannya, dia bakal langsung dapat bayarannya. Nah, nanti kalau ada klien baru lagi nih, si Lucy langsung dihubungi. Walaupun pekerjaannya kayak gitu, tapi si Clara bilang bahwa Peginanya tidak akan dipenetrasi. Buat yang belum tahu, jadi penetrasi itu bersatunya kelamin pria dan juga kelamin pria. Wanita. Kemudian Lucy juga diperiksa semua anggota tubuhnya dengan cara semua bajunya dilepas. Kemudian Clara memanggil asistennya bernama Thomas. Nah, si Clara ini nyuruh si Thomas untuk memeriksa tubuh si Lucy. Jadi tubuhnya si Lucy ini dicek apakah ada bekas tindik, tato, rorombehen, kurap, bisul, buduk, panu, jamuran, ataupun bekas luka. Dan akhirnya karena Lucy ini mulus seperti Barbie dari India, akhirnya si Lucy diterima di perusahaan itu. Nah, sebelum memulai pekerjaan itu, Lucy diberikan fasilitas pembersihan diri seperti manikur, pedikur, cukur bulu alis, bulu ketek, bulu hidung, bulu selangkangan, bulu kaki, dan lain-lain. Nah, akhirnya Lucy mendapat pekerjaan pertamanya. Nah, di tugas pertamanya ini, Lucy ditugaskan untuk menjadi seorang pelayan dengan hanya menggunakan BH dan juga celana dalam saja. Jadi di rumah ini ada sebuah acara yang dilakukan oleh sekumpulan kakek Sugiono. Mereka di sini melakukan makan bersama atau dalam bahasa Sundanya disebut botram, yang dimana di sini mereka dilayani oleh para wanita yang berpakaian setengah telanjang. Dasar kakek-kakek, udah tua bukannya ingat mati, malah maksiat. Di sini kita bisa lihat perbedaan Lucy dengan yang lainnya. Para pelayan yang senior mereka memakai warna hitam dan Lucy memakai warna putih. Di sini sepertinya Clara ingin menunjukkan kepada kakek-kakek yang kurang akhlak ini bahwa Lucy adalah anak baru. Di bagian ini ada yang membuat saya tercengang. Saat mereka melakukan perkumpulan di ruang tamu, ada dua wanita yang sedang nonggeng di depan tungku api pembakaran. Ini ngapain coba? Aki-aki maunya aneh-aneh ya. Tapi ya karena bayarannya besar ya mereka kayaknya mau-mau aja. Setelah selesai menjadi pelayan para aki-aki Sugiono ini, dia tidak langsung pulang ke rumahnya. Tapi si Lucy ini malah datang ke klub malam dan bekerja lagi sebagai seorang pelacur. Ini menurut aku si Lucy ini udah kagok edan ini. Demi memenuhi semua kebutuhannya, dia rela melakukan semua itu. Keesokan harinya, setelah selesai dari klub malam, si Lucy ini langsung pergi ke rumah si Anton. Lalu kita diperlihatkan kesedihan si Lucy yang menangis karena dia tahu bahwa si Anton hidupnya sudah tidak lama lagi. Lalu ketika Lucy sedang berkuliah, ia ditelepon oleh Clara bahwa ia mendapatkan tugas barunya. Lucy pun dijemput kembali oleh seorang supir dan diantarkan ke rumah si Clara.
Nah, kali ini tugasnya agak berbeda dari sebelumnya. Di sini, Lucy diberikan sebuah ramuan semacam teh pucuk oleh Clara, yang dimana Clara memberitahunya bahwa ia hanya akan tertidur pulas. Bahkan bermimpi pun tidak. Saat ia terbangun, ia tidak akan mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah meminum minuman itu, akhirnya Lucy pun bobo cantik di kamar. Dan ternyata saat si Lucy ini sudah tertidur pulas, datanglah Clara dan seorang kakek Sugiono ke kamarnya. Kalau kalian masih ingat, si kakek Sugiono ini juga ada di jamuan makan malam waktu itu. Nah, sebelum melakukan aksinya, si kakek ini ngebacot dulu kepada si Clara. Ya, tentang pernikahan dengan istrinya yang tidak harmonis. Mau beraksi aja banyak bacot. Aki. Setelah curhatnya selesai, lalu si kakek diberitahukan oleh Clara bahwa hanya ada satu larangan, yaitu tidak boleh terjadi penetrasi. Pokoknya burungmu tidak boleh masuk ke dalam lubang dia. Itulah inti dari larangan si Clara. Kemudian dengan nafsunya si kakek ini langsung membuka semua bajunya dan mulai menggrepek-grepek si Lucy. Yang bikin gua bingung tuh kenapa ada kakek-kakek kayak gini. Kalau mau yang enak kenapa nggak langsung nyari PSK aja? Lah ini udah bayar mahal-mahal cuma dapat wanita yang tertidur pulas. Nah, ketika si Lucy sudah bangun, dia tidak merasakan apa-apa dan dia nggak tahu apa yang telah terjadi kepadanya. Nah, keesokan harinya, Lucy mengalami banyak sekali cobaan dan kesedihan secara beruntun. Pacarnya si Anton atau si Birdman akhirnya meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, dia juga dipecat dari pekerjaannya sebagai tukang fotokopi. Dan juga ia diusir dari kontrakannya. Dan kemudian ia pergi menyewa sebuah apartemen. Nah, karena harga sewa apartemennya cukup mahal, akhirnya Lucy meminta kepada Clara untuk meminta pekerjaan lebih. Sampai pada suatu hari, ia melakukan pekerjaan bobo cantik lagi. Nah, kali ini kakek Sugiononya lebih kasar dan lebih mesum dari kakek sebelumnya. Sampai-sampai si kakek Sugiono ini melukai telinga Lucy dengan api rokok. Ketika sudah sadar dan dalam perjalanan pulang, Lucy merasa heran. Kenapa ada luka di telinganya? Karena penasaran dengan apa yang terjadi selama ia tertidur, Lucy pun membeli sebuah kamera mini untuk merekam apa yang terjadi selama ia tertidur. Keesokan harinya, Lucy dipanggil oleh Clara lagi untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, yaitu bobo cantik. Sebelum Lucy meminum ramuannya, ia meminta kepada Clara untuk memberitahu kepadanya apa yang terjadi selama ia tertidur. Namun, Clara tidak mau memberitahunya dengan alasan itu adalah privasi kliennya. Setelah selesai meminum ramuannya, Lucy kembali tertidur di kamarnya. Tapi kali ini, ia memaksa badannya untuk bangun. Dengan berusaha bangun sambil berjalan dengan sempoyongan, ia mengeluarkan kamera mini yang ia sembunyikan di dalam mulutnya, kemudian meletakkannya di guci yang berada di samping tempat tidurnya. Setelah itu, Lucy pun kembali tidur di kasurnya. Kemudian tidak lama setelahnya, masuklah Clara dan kakek Sugiono. Ternyata kali ini kakek Sugiono yang pertama menggrepek-grepek Lucy datang kembali. Enak kali ya? Tapi anehnya, di sini ia meminta dibuatkan ramuan yang sama dengan Lucy. Dan Clara pun membuatkannya dengan takaran 4 sendok. Si Lucy aja yang 1 sendok udah tepar kayak mayat. Lah ini aki-aki minta 4 sendok. Di sini kita bisa lihat bahwa kakek Sugiono ini ingin mengakhiri hidupnya dalam keadaan sedang tidur bersama Lucy, wanita yang ia sukai. Lalu kakek Sugiono itu pun akhirnya meminumnya. Nah, keesokan harinya Clara pun masuk ke dalam kamar dan membukakan pintu jendela kamar itu. Lalu Clara memeriksa keadaan kakek itu. Dan ternyata dia sudah meninggal. Nah, saat hendak membangunkan Lucy, si Clara takut dan juga panik karena si Lucy nggak sadar-sadar dan nggak bangun-bangun dari tidurnya. Clara pun menggoyang-goyangkan badannya, mencaboknya, sampai membuat napas buatan untuknya. Dan akhirnya Lucy pun sadarkan diri. Nah, saat Lucy sudah terbangun, kemudian si Lucy melihat ada seorang kakek telanjang yang tidur di sampingnya. Si Lucy pun menangis kencang-kencangnya karena sudah tahu pekerjaan yang selama ini ia kerjakan. Di sini saya bingung, kenapa si Lucy nangis? Kan dia juga kerja sebagai pelacur. Film pun berakhir dengan diperlihatkannya isi video dari kamera Lucy, yang mana isi videonya hanya adegan si Lucy tidur dan juga kakek Sugiono yang tidur di sampingnya. Tamat.